Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Hari Sabat adalah hari yang diindahkan bangsa Israel sebagai hari suci bagi Allah. Orang Yahudi mengkhususkan hari itu bagi Allah semata. Pada hari itu orang Yahudi tidak melakukan apa-apa kecuali beribadah. Dalam perikop Injil hari ini diceritakan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Di situ ada orang yang tangan kanannya lumpuh, dan Yesus menyembuhkannya. Para pemuka agama menyalahkan tindakan Yesus. Dengan tindakan ini, mereka memandang Yesus melanggar ketentuan Sabat. Menurut penilaian mereka, Yesus bisa menyembuhkan orang itu pada hari lain. Apalagi orang itu dalam kondisi tidak terancam nyawanya karena penyakit tersebut. Jadi, tindakan untuk menolongnya bukanlah hal yang mendesak. Para pemuka Yahudi terpaku pada peraturan, sehingga melupakan makna Sabat yang sebenarnya. Apa tujuan sebenarnya dari Allah menurunkan ketentuan itu? Sabat adalah karunia Allah supaya kita berhenti bekerja, dilepaskan dari kesibukan sehari-hari, dan disegarkan olehnya. Namun, itu bukan berarti kita menganggur atau tidak boleh melakukan apapun. Akan tetapi Sabat adalah waktu untuk melakukan agenda Tuhan, yaitu melakukan kebaikan bagi sesama. Dalam kisah Injil ini, pertanyaan Yesus adalah sekaligus juga menjadi jawabannya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dalam hal ini kita bisa menilai bahwa berbuat baik itu sah dilakukan kapan saja, bahkan ketika hukum juga nampaknya menentukan lain. Menyelamatkan nyawa orang jauh lebih penting daripada karena taat pada hukum malah membiarkan orang lain mati. Sebenarnya Yesus bisa menyembuhkan pada hari berikutnya. Namun keputusannya dalam kisah ini kiranya hendak memberi pengajaran kepada kita bahwa menyelamatkan nyawa orang itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tindakan itu tetap diambil Yesus,
meski harus berhadapan dengan hukum. Bagi kita, dalam setiap kesempatan, biasanya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan yang mesti kita ambil. Tindakan yang satu membawa konsekuensi tertentu. Tindakan lainnya juga mempunyai konsekuensinya. Terhadap berbagai kemungkinan, kita harus membuat pilihan dan membawa kita pada tindakan tertentu. Kiranya apa yang menjadi alasan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya itu juga bisa menjadi alasan kita dalam setiap tindakan keputusan yang kita ambil. Menyelamatkan nyawa menjadi prioritas dalam setiap pilihan tindakan kita.